Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih manapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan Tuhan Gembalaku yang baik. Saya membacakan Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang terkasih, Raja Daud, dia memiliki latar belakang sebagai penggembala kambing domba, dan ia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan bagaikan domba yang memang kenyataannya lemah. Meskipun nurut, domba adalah hewan yang mudah tersesat dan juga hewan yang tidak mampu untuk membela dirinya ketika ancaman datang, kecuali dengan perlindungan sang gembala. Daud memposisikan dirinya bagaikan domba yang tak berdaya. Kita perlu ingat apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10. Ia menyebut orang-orang percaya kepadanya sebagai domba-dombaku. Dan Yesus tak pernah memanggil atau menyebutnya kambing-kambingku. Kenapa? Domba adalah penurut, meskipun ia lemah, ia mudah tersesat dan membutuhkan perlindungan. Itulah sebabnya Daud menuliskan Mazmur 23 ini yang dimulai dengan pernyataan Tuhan adalah gembalaku. Dan pernyataan ini diikuti dengan kehidupan Daud yang memang hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebagaimana dalam Kisah pasal 13 ayat 22b, firman Tuhan berkata, "Aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Daud seorang yang taat kepada Tuhan. Ia taat sebab Tuhan adalah gembalanya yang baik. Dan ketaatan Daud ini nampak dalam komitmennya di ayat yang ke-6b. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apapun yang terjadi, Daud telah mengambil satu komitmen bahwa ia harus setia beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, karena kesetiaannya inilah maka Tuhan berkenan kepadanya, dan perkenanan Tuhan itu mendatangkan berkat baginya, yaitu berkat pemeliharaan Allah, sehingga ia merasa tak berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan di sini jangan saudara bandingkan dengan dirimu, dengan konglomerat, dengan orang-orang yang kaya raya. Pasti di sana Anda melihat hidup saudara berkekurangan. Tetapi berkat yang dimaksudkan di sini adalah diberi kecukupan, tiada berkekurangan. Kecukupan di sini kita lihat dalam ajaran Yesus sebagaimana ditulis oleh Matius dalam pasal 6 ayat 11. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Jadi
Kecukupan di sini adalah menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan utama. Jadi jangan saudara bandingkan dirinya dengan George Soros dan kaum konglomerat yang lainnya. Berkat kecukupan yang dimaksudkan itu menyangkut kebutuhan jasmani. Domba, dia hidup dari rumput hijau. Di ayat kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kebutuhan juga menyangkut kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani, yaitu air yang tenang. Di ayat yang ketiga, ayat yang kedua B, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Bukan saja hanya kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani. Dan ada kebutuhan rasa aman. Di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud punya pengalaman sebagai gembala kambing domba. Di tangannya ada tongkat dan ada gada. Dan dengan tongkat itulah ia bisa memukul musuh-musuh yang mengancam kambing domba. Bahkan sewaktu-waktu gada yang ada di tangannya ia bisa gunakan untuk menghantam kepala bila mana ada binatang lain yang mengancam keselamatan kambing domba yang sedang digembalakannya. Yang keempat, ada kebutuhan penghiburan. Di ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada lawan, ada musuh, tetapi juga ada penghiburan. Ada hidangan yang Tuhan sediakan baginya. Ada suka, tetapi ada juga duka. Yang kelima, ada kebutuhan kuasa, yaitu urapan dari Tuhan. Dan memang pada saat itu Daud diurapi oleh Samuel. Pengurapan itu adalah merupakan sarana untuk menyatakan kuasa Tuhan dan pemberian karunia kepada Daud sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan. Minyak urapan dalam perjanjian lama, secara khusus di dalam hukum Taurat, adalah aturan lama di mana setelah Roh Kudus dicurahkan, ketetapan itu tidak berlaku lagi. Terlebih karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Selain berkat kecukupan dimaksudkan, yang kedua, ia diberi berkat kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksudkan di ayat yang ke-6a, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ada berkat kebajikan yang Tuhan berikan padanya, segala hal-hal yang baik. Ada kemurahan, ada berkat yang diberikan Allah kepada Daud, bukan karena usahanya, melainkan karena pemberian Allah. Saudaraku yang terkasih, sebagaimana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Jika kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka seyogianya harus diikuti dengan ketaatan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebab dengan ketaatan itu, maka pintu berkat dicurahkan Allah kepada kita, baik berkat-berkat kecukupan maupun berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan ketika berkat itu dicurahkan pada waktunya Tuhan, saat itulah kita juga berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semoga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih tidak hanya menyebut Tuhan sebagai gembala yang baik, tetapi juga kita harus menempatkan diri bagaikan domba yang taat, menurut, dan mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teguh. Kiranya renungan ini meneguhkan iman kita semuanya. Tuhan memberkati.